Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi dana zakat dan dana kebajikan dalam mata kuliah Praktek Akuntansi Perbankan dan Syariah. Sebelum kita memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Zulfindia Feruca dengan NIM 1808031020205. Yang pertama, ada dana zakat. Dana zakat merupakan dana amanah yang dibayar masyarakat untuk disalurkan kepada mustahik. Penggunaan dana adalah pengurangan sumber daya organisasi, baik berupa kas maupun non-kas dalam rangka penyaluran, pembayaran beban, atau pembayaran hutang. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau mustahik. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Dengan demikian, zakat tidaklah sama dengan donasi atau sumbangan sedekah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya. Bahkan, siapa yang boleh menerima zakat pun telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sumber dan penggunaan dana zakat. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dalam hal ini, zakat tidak diperkenankan untuk menutup penyisihan kerugian aset produktif. Macam-macam sumber dan penggunaan dana zakat. Yang pertama, zakat dari dalam entitas bank syariah. Yang kedua, ada dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah atau termasuk zakat dari nasabah. Selanjutnya ada penyaluran atau penggunaan dana zakat dibatasi pada 8 golongan atau disebut asnaf yang sudah ditentukan oleh syariah, yaitu yang pertama ada fakir. Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya berupa sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya, orang yang memerlukan 10 dirham per hari, tapi hanya memiliki 4,3 atau 2. Yang selanjutnya ada miskin. Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang lain yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya terpenuhi, seperti yang diperlukan 10 dirham, tetapi ada hanya memiliki 7 atau 8 dirham. Yang ketiga, pihak yang mengurus zakat atau amilin. Syarat-syarat amilin zakat yaitu yang pertama muslim, yang kedua mukallaf, yang ketiga jujur, yang keempat memahami hukum-hukum zakat, yang kelima memiliki kemampuan melaksanakan tugas, dan yang terakhir orang yang merdeka bukan budak. Yang keempat ada golongan mu'alaf. Mu'alaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada Islam
atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dan musuh. Yang kelima, orang yang belum merdeka atau rikab. Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya berhak mendapat zakat sebagai uang tebusan. Dalam konteks yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi. Yang keenam, ada orang yang berhutang atau gharimin. Menurut Isya Malik, Syafi'i, dan Hambali, bahwa orang yang memiliki hutang terbagi kepada dua golongan. Yang pertama, orang yang mampu hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti banjir, hartanya habis terbakar, dan orang yang berhutang untuk menafkahi keluarganya. Yang kedua, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat. Sebagian ulama Syafi'i berpendapat bahwa orang yang berhutang untuk meramaikan masjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu, hendaknya diberi bagian zakat walaupun ia kaya. Jika kayanya itu dengan memiliki benda, tidak bergerak, bukan memiliki uang. Yang ketujuh, ada orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah. Menurut tafsir Ibnu Absir dalam Al-Minhajah, arti kalimat sabilillah terbagi menjadi dua. Menurut bahasa, setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala meliputi segala amal perbuatan salih, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan. Yang kedua, arti bersifat mutlak adalah berperang di jalan Allah seolah-olah khusus untuk jihad. Yang terakhir, orang yang melakukan perjalanan. Menurut Ibnu Zaid, Ibnu Sabil adalah musafir, apakah ia atau kaya atau miskin. Apabila mendapat musibah dalam bekalnya atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena suatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka keadaan demikian hanya bersifat pasti. Islam mendorong umatnya untuk berpergian dalam rangka untuk mencari rezeki, mencari ilmu, berperang di jalan Allah, dan melakukan ibadah. Selanjutnya ada dana kebajikan. Dana kebajikan adalah dana yang didapat dari dana sumbangan baik yang internal maupun eksternal. Dana yang berasal dari internal berupa pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal. Sedangkan dana yang berasal dari eksternal berupa infak, sodako, hasil pengelolaan wakaf. Dana kebajikan disalurkan dalam bentuk akad qard dan qard al-hasan, di mana kedua akad ini disalurkan dengan tujuan sosial. Komponen-komponen yang terdapat pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yaitu yang pertama, sumber dana kebajikan berasal dari yang disalurkan melalui Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Selanjutnya ada jumlah dana kebajikan, lalu ada keuntungan atau kerugian selisih kurs, saldo awal dana kebajikan, dan saldo akhir dana kebajikan. Selanjutnya ada landasan hukum mengenai dana kebajikan. Infak dan sedekah yang dimaksud dalam dana kebajikan adalah semua jenis infak dan sedekah, baik yang peruntukannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan sedekah, maupun yang tidak. Denda merupakan sanksi yang berupa uang yang dikenakan oleh bank syariah kepada nasabah yang mampu, tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya kepada syariah. Sumbangan atau hibah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk sedekah sunnah. Akan tetapi, istilah sumbangan atau hibah secara terminologi dipandang universal,
sehingga dapat menampung bantuan yang mungkin berasal dari orang yang bukan beragama Islam ataupun dari instansi dan lembaga yang cenderung memilih istilah yang umum dalam memberikan suatu bantuan. Pendapatan non-halal merupakan sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Akuntansi dana zakat. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana zakat pada Bank Syariah Peduli selama tahun 2017. Pada tanggal 25 Januari 2017, diterima zakat dari Bapak Tono secara tunai sebesar 2 juta rupiah yang dicatat dalam debit dengan kas 2 juta rupiah dan kredit dana zakat 2 juta rupiah. Tanggal 16 Maret 2017, diterima zakat dari Bapak Umar secara tunai sebesar 10 juta rupiah yang dicatat sebagai kas dalam debit sebesar 10 juta rupiah dan kredit dana zakat sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya, tanggal 19 April 2017 disalurkan dana zakat untuk masyarakat miskin sebesar 11 juta rupiah yang dicatat dengan debit pada dana zakat sebesar 11 juta rupiah dan kredit pada kas sebesar 11 juta rupiah. Tanggal 18 Mei 2017 diterima zakat Bank Syariah Peduli atas perniagaan selama tahun 2017 sebesar 45 juta rupiah yang dicatat pada kas pada debit, yaitu zakat Bank Syariah sebesar 45 juta rupiah dan kredit dana zakat 45 juta rupiah. Tanggal 29 Juli 2017 diterima via rekening sedekah dari Jamaah Pengajian FEUMY untuk zakat sebesar 13 juta rupiah dan dicatat dalam debit dan kredit rekening nasabah 13 juta rupiah dan kredit dana zakat sebesar 13 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi terkait penghimpunan dana dan penyaluran dana kebajikan. Pada laporan keuangan tahun 2013, saldo dana kebajikan Bank Peduli Syariah atau BPS menerima infak dari Bapak Anan secara tunai pada tanggal 5 Januari 2013 dan dicatat debit pada kas pada dana kebajikan sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 1 Februari 2013 diterima transfer dari rekening Bapak Wahyu sebagai sedekah sebesar 5 juta rupiah dan dicatat rekening nasabah pada dana kebajikan sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 7 Maret 2013 diterima transfer dari rekening Bapak Rudi sebagai denda atas keterlambatan pembayaran cicilan murabaha sebesar Rp100.000 yang dicatat rekening nasabah pada dana kebajikan sebesar Rp100.000. Selanjutnya, tanggal 13 April 2013 diterima transfer dari rekening PT Antariksa sebagai sumbangan sebesar 10 juta rupiah dan dicatat pada rekening nasabah pada dana kebajikan sebesar 10 juta rupiah dan ada keterangan penerima dari sumbangan. Selanjutnya, tanggal 15 Mei 2013 disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah secara tunai sebesar 10 juta rupiah dan dicatat pada dana kebajikan pada kas sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya, tanggal 11 Juni 2013 disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada SD Negeri 1 Sidoarjo secara tunai sebesar 5 juta rupiah dan dicatat
dana kebajikan atas kas sebesar Rp5 juta. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.